mendengar firman-Mu. Tolong kami biar kita bisa mengerti firman-Mu yang akan dibaca oleh guru sekolah minggu. Amin. Hai Kid, apa kabar semua? Hari ini kita akan belajar kembali tentang firman Tuhan. Hari ini kakak punya misi untuk kalian. Kita coba ya. Mulai dari misi yang sederhana. Pertama, matikan semua lampu yang tidak terpakai di rumah kalian. Kakak tunggu ya. Bagaimana? Sudah selesai? Cepat sekali kalian melakukan misi tersebut. Hebat! Nah, misi kedua, membantu mama atau papa mencuci piring. Nah, kalau misi ini sepertinya baru bisa dilakukan setelah Kid selesai belajar firman Tuhan ya. Kakak kasih tugas ya buat kalian nanti membantu papa atau mama membantu mencuci piring. Hari ini kita akan belajar bagaimana Paulus dipilih untuk sebuah misi khusus oleh Allah. Paulus dipanggil untuk menjadi seorang misionaris, berkeliling ke banyak kota sambil memberitakan kabar baik tentang Yesus. Mari kita bersiap-siap untuk belajar lebih banyak. Setelah Saulus meninggalkan Damsyik, ia pertama-tama pergi ke Yerusalem dan kemudian ke Tarsus. Kemudian Barnabas membawa Saulus ke Antiokhia. Saulus yang juga dikenal dengan nama Romawinya, Paulus, bergabung dengan jemaat di Antiokhia. Roh Kudus telah memilih Paulus dan seorang percaya lainnya, Barnabas, untuk suatu pekerjaan khusus. Maka mereka pun taat dan meninggalkan Antiokhia. Tuhan memimpin Paulus dan Barnabas untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus bukan hanya kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga kepada orang-orang bukan Yahudi. Paulus dan Barnabas pergi ke Listra. Di sana, Paulus menyembuhkan seorang pria yang tidak pernah bisa berjalan. Orang-orang melihat apa yang dilakukan Paulus dan mereka mengira Paulus dan Barnabas adalah dewa. Mereka mulai menyembah Paulus dan Barnabas. Tetapi Paulus dan Barnabas mengoyakkan pakaian mereka dan berteriak, "Tidak, kami bukan dewa. Kami adalah manusia biasa seperti kalian. Kami ingin memberitakan kabar baik tentang Allah kepada kalian." Kemudian beberapa orang datang dari Antiokhia dan Ikonium, kota-kota di mana Paulus dan Barnabas berkhotbah tentang Yesus. Orang-orang ini membuat kekacauan sehingga orang-orang di Listra juga berbalik melawan Paulus dan Barnabas. Mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota. Mereka mengira dia sudah mati. Tetapi orang-orang percaya di Listra berkumpul di sekeliling Paulus dan dia bangkit. Keesokan harinya, Paulus dan Barnabas pergi ke kota Derbe. Mereka menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang di sana dan banyak orang menjadi percaya. Kemudian Paulus dan Barnabas kembali ke Listra dan Ikonium. Mereka mendorong orang-orang percaya di sana untuk terus berada dalam iman. Mereka mengatakan kepada orang-orang percaya bahwa mereka akan menghadapi penderitaan karena mereka percaya kepada Yesus. Paulus dan Barnabas juga memilih para pemimpin untuk jemaat di sana. Allah memiliki rencana bagi Paulus untuk membagikan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Tidak peduli apapun masalah yang dihadapinya, banyak orang percaya kepada Yesus. Gereja bertumbuh dan Injil tersebar sehingga orang-orang di seluruh dunia dapat diselamatkan dari dosa-dosa mereka dengan percaya kepada Yesus. Bagian firman Tuhan ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal ke-13 dan 14. Minggu lalu kita telah mempelajari bagaimana Saulus yang juga disebut Paulus menjadi seorang Kristen. Apakah ada yang ingat bagaimana Paulus berubah? Setelah menjadi musuh orang Kristen, Paulus mulai menceritakan tentang Yesus kepada orang lain. Setelah Paulus menghabiskan waktu bersama orang-orang percaya lainnya, Roh Kudus memilih Paulus dan Barnabas untuk menjadi misionaris. Seorang misionaris adalah orang Kristen yang dipilih oleh Tuhan yang menaati perintahnya untuk pergi dan memberitakan kabar baik tentang Yesus kepada kelompok orang lain. Paulus dan Barnabas memulai perjalanan misionaris mereka dan pergi ke kota Listra.
Namun di Listra, setelah Paulus menyembuhkan seorang pria, Paulus menemui sebuah masalah. Apa yang mulai dilakukan orang-orang di Listra terhadap Paulus dan Barnabas? Mereka mulai menyembah mereka. Paulus mengatakan kepada orang-orang bahwa mereka bukan Allah. Ia mencoba untuk memberitahukan kepada mereka tentang satu-satunya Allah yang benar dan anaknya Yesus. Paulus dan Barnabas menghadapi banyak masalah ketika beberapa orang Yahudi dari Ikonium dan Antiokhia berbalik memusuhi mereka. Paulus diseret keluar dari kota dan dilempari batu. Menurut adik-adik, mengapa Paulus tidak berhenti bercerita tentang Yesus setelah hampir dibunuh? Paulus bersedia mempertaruhkan nyawanya demi Injil karena Injil adalah satu-satunya jalan bagi manusia untuk diselamatkan. Ketika orang mendengar tentang Yesus dan percaya kepadanya, mereka diselamatkan dari dosa-dosa mereka. Paulus menjadi seorang Kristen ketika cahaya terang Yesus bersinar di sekelilingnya. Meskipun Paulus dibutakan oleh cahaya itu, mata rohaninya dibukakan untuk melihat dan percaya kepada Yesus. Roh Kudus kemudian memisahkan Paulus untuk menjadi seorang misionaris. Bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Paulus dipanggil untuk memancarkan terang Yesus kepada semua orang, sehingga mereka dapat mendengar dan percaya tentang kabar baik. Meskipun Paulus dan Barnabas mengalami kesulitan dalam perjalanan misi mereka, banyak orang yang percaya kepada Yesus. Tuhan memilih Paulus untuk menjadi seorang misionaris, dan dia memakai Paulus untuk menolong orang-orang mengalami keselamatan dan kehidupan yang diubahkan melalui iman kepada Yesus. Allah memiliki rencana bagi Paulus untuk membagikan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Tidak peduli apapun masalah yang dihadapi, banyak orang percaya kepada Yesus. Gereja bertumbuh dan Injil tersebar hingga orang-orang di seluruh dunia dapat diselamatkan dari dosa-dosa mereka dengan percaya kepada Yesus. Nah, adik-adik, kita pun bisa loh untuk mendoakan teman-teman kita agar mereka juga bisa mengenal Yesus dan percaya kepada Injil. Kita berdoa ya buat teman-teman yang lain. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh mengenal Engkau melalui Injil. Terima kasih Tuhan, Tuhan memilih kami menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga rindu untuk teman-teman kami yang lain, orang-orang sekeliling kami juga boleh mengenal Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan Yesus juga menyelamatkan mereka, menghapuskan dosa-dosa mereka, karena Tuhan Yesus juga mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kids, kita semua akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita hari ini. Kak Eri akan berdoa untuk kids semuanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, kami mau melakukan apa yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dan melaluinya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.